Atiwi. Jadi aku baru saja nge-scroll artikel dan ini menarik. Bukan menarik ya, mencengangkan. Iya. Ada berita ya kalau misalnya di negara maju nih, contohnya seperti Jepang. Apa sih ini tuh banyak orang-orang yang tertekan karena pekerjaan, Kak. Yang menyebabkan mereka tuh suicide, bunuh diri. Terus ada yang apa sih? Ngejerat-jeratin kepalanya. Yang ada di video ya, yang dia mau nyebrang terus dia jerat-jeratin kepalanya di tiang ya, lampu di TikTok traffic ya? lamp. Aku pernah lihat. Dan emang apa sih penyebabnya adalah tekanan pekerjaan karena kelelahan yang ekstrim. Ya itu miris ya, Kak. Iya, itu salah satu hal yang masuk ke dalam mental health yang udah tinggi ya, mental health issue yang berat gitu. Itu namanya mental breakdown. Jadi aku suka dengar sih istilah itu mental breakdown. Iya, memang lagi banyak yang suka bahas juga, terutama pakar-pakar gitu ya, orang-orang psikologi itu lagi sering ngebahas itu karena memang hal itu lagi mulai diperhatikan. Itu menyebabkan banyak resiko-resiko tinggi karena orang tuh udah bener-bener seperti kehilangan akal sehatnya. Dan tapi setiap orang itu beda-beda ya efeknya ya, bisa karena dari bisa sampai paling parahnya memang bisa sampai suicide. Tapi yang umum ini yang biasanya terjadi biasanya memang ke arah-arah mental health pada umumnya. Jadi kayak bisa ke depresi berat, bisa ke skizofrenia ataupun apapun gitu ya. Cuman dia memang gejala awalnya ini sedikit lebih kelihatan ekstrim dibandingkan kalau mental health-nya itu masih sedang atau ringan. Kalau misalkan udah sampai yang udah breakdown kayak gitu, itu biasanya dia udah seperti gejala fisiknya terlihat ya itu, sampai dia bentur-benturin kepala, sampai dia berperilaku aneh, biasanya teriak-teriak sih. Teriak-teriak gitu. Karena dia udah masuk ke dalam alam bawah sadar dan dia udah lepas kendali gitu. Jadi si kontrolnya dia sama dirinya dia tuh hilang. Jadi dia udah fokus sama tekanan hidupnya, sama hal-hal negatif di hidupnya sampai dia tuh meledak gitu. Nah itu setelah itu memang kalau udah melihat ada gejala fisik yang seperti itu ya, secara fisik udah kita lihat gitu, ini gejalanya udah ada nih gitu. Itu sudah harus ditangani oleh profesional. Iya. Tapi Kak, si orang itu tuh yang melakukan yang kayak bentur-bentur kepalanya, itu benar-benar dia tuh nggak sadar dengan apa yang dilakuinnya atau sadar nggak ya? Sadar nggak ya Sobat PR? Yuk kita dengar penjelasannya lebih lengkapnya tetap di Spiritual Journal. Hai Sobat PR semua, balik lagi di Spiritual Journal. Kali ini kita akan ngebahas mental illness atau mental health issue yang jauh lebih berat. Ini tentang mental breakdown. Apa itu mental breakdown? Karena memang sudah mulai sering dibahas dan kebetulan Sylvie juga mulai ngeliat nih ya artikel-artikelnya. Mulai kelihatan muncul terutama di negara-negara maju ya Pia. Sudah mulai banyak pekerja-pekerja di sana tuh yang kalau pulang ke kerja, pulang kantor, mereka sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar kenormalan. Kelihatan banget kalau mereka itu sedang mengalami stres, depresi bahkan gitu ya. Sampai mereka membenturkan kepala gitu ya, mereka teriak-teriak di tengah keramaian, di dalam kereta api gitu ya, teriak. Dan kadang saking udah biasanya itu tuh sekitaran pun yang udah tahu dia stres gitu. Iya. Bahkan di situ kalau aku lihat di artikel lainnya gitu ya, Pi, nggak cuman pekerja, Pi. Anak sekolah juga. Oh iya? Iya, karena tekanan pendidikan di luar negeri itu beda sama di sini. Tapi di sini juga tahu kok. Di sini juga ada, tapi tidak se ekstrim Jepang, Korea. Karena aku punya klien di Korea, dia cerita yang namanya mahasiswa lompat dari gedung universitas itu setahun paling nggak 2-3 kali. Bahkan bisa lebih. Iya gitu. Iya Kak, tapi di aku dulu kan. Itu juga ada. Pernah ada mahasiswa yang bunuh diri gitu karena nggak nyelesain skripsi.
Susah. Ya memang stressful pendidikan ya, dari segi akademik, terus juga dari segi pekerjaan. Mungkin kalau dari segi keluarga atau tekanan yang lain ada, cuma memang yang sekarang lagi lebih umum terjadi itu akibat dari tekanan pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan itu nanti ujungnya adalah finansial. Oh ya. Karena tuntutan kebutuhan, apalagi kota negara-negara maju ya, Jepang itu tuh kan biaya mahal, Tokyo itu salah satu tertinggi di dunia kan. Kebayang gitu kalau mereka nggak bisa ngejar itu. Ditambah lagi memang kulturnya mereka beda sama kita. Kita tuh masih banyak slow-nya, masih bisa lah gitu ya di bawah slow. Mereka tuh nggak bisa gitu. Sangat strict ya. Jadi persaingan ketat segala macam tuh semuanya tuh harus pak. Begitu mereka keluar, kita keluar dari planning gitu ya. Masuk dulu ke titik terendah yang kemarin kita bahas. Masuk dulu ke titik terendah dalam hidup mereka, habis itu mental mereka fully down. Jadi udah benar-benar mereka sendiri hilang kontrol atas dirinya. Mereka tuh udah ngerasa sudah nggak punya solusi gitu. Jadinya menyakiti diri sendiri. Itu tuh udah kayak robot gitu. Dia ngerasa udah kok gini hidup saya gitu, udah nggak ada indah-indahnya hidupnya. Akhirnya karena dia tidak bisa menyalahkan keluar atau mungkin melampiaskan keluar, ya dia akhirnya nyerang dirinya lagi, dia sakiti dirinya, dan itu sebenarnya refleks bawah sadar manusia. Manusia itu ya Sobat PR, secara bawah sadarnya kalau dia merasa tidak nyaman, terutama lagi merasa kecewa, lagi merasa tersakiti, apalagi sampai sudah betul-betul merasa sendiri gitu ya dengan segala luka traumatik dan macam-macam, itu biasanya justru mereka akan mencari hal yang menguji adrenalin yang bahkan bisa membahayakan dirinya atau menyakiti dirinya. Gitu. Macam-macam. Ada yang kalau misalkan masih normal lah ya, anggaplah normal gitu ya. Tanpa sadar waktu kita lagi ngerasa kayak gitu, kok aku tiba-tiba pengen tato badan aku ya. Salah satunya, nggak seluruhnya ya orang yang bertato itu yang ingin pakai tato atau ingin pasang tato di badannya artinya dia punya traumatik atau luka hati, nggak selalu. Tapi iya sih Kak, aku kalau ngelihat kayak di TikTok atau di YouTube gitu ya, suka lihat kalau orang-orang yang dia bangkit dengan mental health-nya, dia pasti tato gitu. Tato segala macam. Jadi seperti itu tuh refleks bawah sadar yang mungkin orang tuh nggak ngeh bahwa mereka itu melakukan hal seperti itu, kan itu bagian dari menyakiti sebenarnya. Kita juga kan sakit gitu ya. Adalah bagian dari kita melampiaskan atau mengeluarkan itu, rilis gitu tuh lagi rilis itu. Macam-macam, cuman kan kalau ada yang melakukan itu setelah masalah mereka selesai, gitu ya. Ada yang lagi ya? Iya, misalkan mereka tuh habis selesai menjalankan ujian yang besar atau gimana, terus akhirnya mereka handle itu dengan baik. Setelah itu mereka kayak pengen selebrasi untuk diri mereka sendiri. Mereka mencari hal-hal yang bisa rilis, biar sekalian lah keluar semuanya. Bisa tato, bisa macam-macam. Putus cinta, nato, misalkan tato, gitu ya. Terus tatonya tuh ada meaningnya kan? Ada meaning, pasti. Makanya bisa gitu. Itu kalau misalkan ke arah tato atau macam-macam, soalnya bisa ke olahraga yang ekstrim. Mereka pokoknya mencari something yang bisa memicu adrenalin, karena di situ mereka merasa bisa mengalihkan, padahal mereka sedang melampiaskan, gitu ya, luka hati, gitu segala macam sedang dilampiaskan ke situ. Nah kalau misalkan yang memang akhirnya sudah tidak punya kontrol, mereka melampiaskannya tidak normal seperti itu gitu. Ya gitu, kayak dia ngebenturin kepalanya di depan umum, dia teriak-teriak gitu. Itu kan udah kayak hampir ke menuju mental yang lebih parah ya, ke ODGJ. Kalau udah ODGJ kan dia udah lost, semuanya tuh lost dia. Karena semuanya sudah bercampur, skizofrenianya ada, depresinya ada, semuanya ada. Dia udah ada di dunia sendiri, gitu. Udah ada di dunia sendiri, dia udah nggak bisa kontrol. Dia ada di frekuensi mana, dia ada di mana, itu udah nggak bisa. Nah mental breakdown itu kenapa dianggap berat gitu ya? Karena memang itu arahnya itu belum diketahui dia secara spesifik, dia tuh mental health illness-nya apa. Gitu, apakah dia depresi berat gitu ya. Tapi depresi berat juga yang dulu pernah aku jelasin harusnya tidak sampai ngebuat dia lose control. Orang yang depresi berat biasanya justru dia makin diem, makin mengurung diri gitu kan ya, makin. Nah ini tuh udah next levelnya lagi. Berarti dia ada something lagi. Dan mental breakdown itu paling terlihat dari ciri-cirinya sudah bisa
menunjukkan itu secara visual, oleh kita terlihat gitu ya, secara fisik dia tuh mengalami stres, ini pasti orang stres. Jadi pasti kelihatan gitu Pi. Jadi pasti pas kita lihat ini orang kenapa, ini orang stres. Kita tuh udah bisa ngelihat itu. Cuman kita nggak apa ya, kalau di Indonesia kan nggak umum ya. Di Indonesia tuh nggak umum ada yang teriak-teriak gitu ya, ada yang sampai kayak gimana tuh jarang. Tapi kalau kita sampai melihat gitu ya, sampai kita melihat kok ada orang kayak gitu gitu. Kalau kita mungkin akan bantu, akan gimana? Karena bukan hal yang umum. Tapi kalau di luar negeri, terutama di negara maju, di kota majunya pula, Tokyo, mungkin di Korea, mungkin di mana, yang hal seperti itu kan udah saking biasa, Pi. Mereka udah tahu, gue juga sama kayak lo gitu. Gue juga sebenarnya stres. Malah jadi normal ya Kak? Kayak jadi kenormalan. Itu yang makanya ngebuat para psikologi atau para pakar-pakar atau aktivis yang bergerak di bidang mental gitu ya, itu sangat-sangat intens untuk bisa menyuarakan menyuarakan biar pada tahu kalau ada yang kayak gitu ditolong dong. Karena kasihan gitu. Sebenarnya mereka itu hanya mulai kehilangan batas, Pi. Kenapa orang bisa kena mental breakdown? Karena dia itu sudah tidak tahu batasnya dia. Iya. Kayaknya trying too hard juga sih Kak. Iya. Itu dia udah nggak tahu batasnya dia. Dia kerja keras, kerja aja terus. Sampai dia tuh udah nggak tahu limitnya dia sampai mana. Dia terus hajar limitnya dia gitu. Nah itu Kak, gimana biar kita bisa tahu limit kita? Iya. Kalau di Indonesia itu kayaknya belum limit juga udah pada istirahat ya. Iya. Rebahan. Belum limit nih udah istirahat gitu. Kalau di sana beda, makanya budaya itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau contoh aja gini, yang aku tahu nih ya, Jepang itu isinya pekerja keras semua. Semakin kamu pekerja keras, semakin kamu itu dianggap keren. Dianggap kamu tuh luar biasa. Kamu punya pengakuan, kamu punya tempat di situ. Jadinya kalau mungkin ya, kalau di Indonesia sebagian dari kita lembur, kayaknya tuh euforianya gitu kan ya, walaupun dibayar. Di sana berbalik ya malah. Di sana berbalik, kalau mereka nggak dipilih untuk ikut lembur, mereka tuh dianggap berarti kinerjanya kurang, jelek gitu. Kinerjanya kurang, lu nggak kepake gitu. Jadinya kan tekanan. Pressure sih. Iya, dan kalau kita susah melihat dari kacamata sana, karena kalau aku sekarang ngomong kayak gini aja, kayaknya kamu aja masa sih kayak gitu aja ini sih gitu ya. Tapi kalau di sana beda gitu. Di sana tuh betul-betul ngebuat orang itu tuh merasa dihina lah. Ada juga yang merasa jadi terhina gitu. Kok saya gini gitu, kok saya nggak dipilih. Semakin mereka kelihatan tidak bekerja gitu ya, atau bekerja hanya 8 jam, itu semakin kelihatan kamu kayaknya useless deh. Iya, bener. Dan pandangan orang tuh nggak enak gitu, Pi. Akhirnya mereka trying hard, akhirnya lupa sama limitnya mereka. Mereka terus karena ujungnya itu persaingan hidup di, jangankanlah kita jangan jauh-jauh ke ke negara maju. Di negara kita aja, beda lah tinggal di kota kecil aku di negara gitu ya, dengan kalau kita di Jakarta. Kita di Surabaya, kita di Bandung gitu ya. Ya udah jauh gitu. Di Jakarta tuh workaholic banget. Semuanya kayak gitu gitu. Orang Jakarta aja main ke Bandung, dari segi nyetirnya, dari segi ada di jalannya aja sudah beda karakternya gitu. Apalagi kalau misalkan kultur itu tuh ada di kerjaan. Kerjaan itu kan senggolannya tuh langsung personal gitu, yang benar-benar bisa kita rasain dan sehari-hari. Jadi kayak itu pola keseharian, rutinitas yang kamu hadapin. Sampai apapun itu udah nggak bisa yang namanya ngerilis kamu. Karena kamu udah terlalu jauh dari batasan kamu gitu. Sampai pas ditanya, emang kamu kayak gini tuh nyari apa? Mereka tuh udah yang... Berarti secara ini mereka mencari pengakuan juga sih kayak. Kayak biar kepake itu yang kinerjanya bagus gitu. Berarti mereka mencari itu kan? Kalau di Indonesia jarang ada yang seperti itu. Keseringannya itu gejala yang kelihatan, tiba-tiba nangis. Suka kan? Aku pernah, waktu aku dulu kerja di Jakarta, pernah sih sering banget nangis di kamar mandi. Kenapa? Ini beneran. Susah pup. Bukan. Emang kerjaannya emang penuh dengan pressure. Dan kamu di situ juga baru ngerasain dunia kerja? Itu memang aku pertama kali, sebelumnya kan aku magang, abis itu jadi
full time kan. Nah emang dah habisnya jadi curhat. Ya habisnya satu orang dapat 5 campaign gitu kan. Satu campaignnya aja udah capek gitu, dibebanin untuk 5 campaign. Jadi aku tuh kadang suka capek, tapi memang waktu itu si teman-temannya emang sangat support gitu. Jadi kita bersama-sama lah. Tapi ngalamin kan? Ngalamin. Walaupun itu udah ada support, ya kan? Yang ngalamin mental breakdown juga, Pi, itu kadang mereka itu bisa kelihatan baik-baik aja sebenarnya. Jadi kayak ya mereka berteman, mereka punya lingkungan, mereka oke-oke aja gitu ya. Tapi nggak pernah, nggak tahu gitu di dalamnya kayak gimana. Terus akhirnya mereka tiba-tiba keluar gitu gejala-gejala kayak gitu. Kalau di Indonesia itu umumnya tuh mereka tiba-tiba nangis, super sensitif gitu loh. Jadi kayak diem, pernah kayak gitu tiba-tiba nangis, nangis itu sebenarnya ngalamin mental breakdown. Karena ada something di diri kamu gitu ya, yang kamu tuh nggak temuin apa-apa gitu. Kamu nggak tahu ini hidup saya tuh mau dibawa kemana ya? Kok hidup saya gini doang sih gitu? Ada yang tidak memuaskan di dalam hidup kamu. Bener-bener, apalagi kalau ngelihat orang lain kok bisa sih dia kayak bagus gitu, sementara aku nggak bisa gitu. Aku kadang suka ngebandingin sama orang. Kenapa ya aku nggak bisa gitu. Terus makan singkong. Iya emang gitu, makanya tadi aku bilang intinya adalah persaingan, Pi. Saat seseorang punya basic pemikiran bersaing terlalu tinggi, biasanya itu jiwa-jiwa fighter. Jiwa-jiwa fighter itu sebenarnya rentan kena mental breakdown karena mereka biasanya ngasih target ke dirinya mereka terlalu tinggi. Karena membandingkan ya, kalau kamu bilang aku tuh orangnya suka membandingkan, nggak apa-apa, itu tuh refleks naturalnya manusia. Gitu ya, bohong lah kalau misalkan kita mah nggak suka bandingin diri kita sama orang lain gitu ya. Kita bandingin apa pasti akan sih kita lakukan gitu ya. Aku dengan refleks selalu. Cuman seberapa dalam kita ngebandingin? Oh iya. Terus kita mau milih ngebandinginnya ke arah mana? Waktu kita ngebandingin, kita di bawah mereka. Itu mau jadi motivasi kita atau mau jadi iri hatinya kita? Nah itu kan beda-beda pilihannya orang. Ya. Makanya seorang fighter itu cenderung lebih rentan terkena mental breakdown karena mereka capek nge-cover kelemahannya mereka. Jadi makanya kalau quotes itu capek ya pura-pura senyum, capek ya gini. Nah itu kan sebenarnya mereka itu ceritanya itu karakter fighter. Kalau di luar pura-pura ketawa, padahal hatinya rapuh gitu kan ya. Enggak, padahal enggak gitu juga. Maksudnya itu juga sama, itu juga refleksnya manusia. Ya gila aja nangis masa tiba-tiba gitu ya. Kita terlalu ngeliatin kelemahan kita juga enggak gitu. Tapi kalau fighter kita tambah lagi dosisnya. Mereka itu bisa ketawa tapi sebenarnya maybe ya di dalam hidupnya itu baru ngalamin KDRT, baru ngalamin hal-hal yang memang bukan cuma sekedar masalah-masalah receh lah gitu, Pi. Dia itu menahan banyak hal besar gitu di dalam dirinya. Itu akhirnya ngebuat dia lama-lama nggak bisa ngerilis itu, fisiknya yang udah nggak kuat. Fisiknya udah nggak kuat, gejala yang keluar air mata gitu ya. Bisa tiba-tiba temperamentalnya tuh udah yang nggak masuk akal, Pi. Jadi kayak marahnya tuh kayak kepancing apa doang gitu, udah bisa sumbu pendek ya. Iya, karena sebenarnya dia udah akumulatif di dalamnya tuh udah terlalu banyak gitu, sampahnya terlalu banyak. Jadinya begitu dia ditambahin hal sedikit lagi temperamennya naik gitu. Itu masih ringan. Kalau mental breakdown itu udah bener-bener dia kayak udah hampir terlihat banget gitu. Ini orang stres gitu. Ini orang lagi punya masalah. Kita bisa ngelihat gitu. Ya paling kalau di Indonesia mah menghulang ya. Ngahulang gitu ya, melamun gitu ya. Ngelamun terus tiba-tiba penyendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai ke arah-arah sudah menyiksa diri gitu ya, yang paling cari bantuan sih. Harus cari profesional ya Sobat PR, karena itu kita harus mengakui bahwa kita tuh butuh bantuan. Ada something di diri kita yang udah kita nggak bisa sembuhkan sendiri. Sama kalau kita kena sakit fisik. Kalau misalkan batuk flu, kita makan bandel ya, minum obat warung. Kadang juga enggak, ini mah tidur makan udah beres gitu. Tapi kalau gejala berlanjut gitu ya, udah
intensif ya. Sampai ingusnya keluar dari hidung, telinga gitu. Udah harus ke dokter aja. Dan itu tuh budaya kita nggak sih, ke dokter itu kayaknya berat banget. Iya sih. Enggak lah, nanti aja lah. Kayaknya pada nggak tahu, kalau mungkin kalau misalnya yang penyakit mental mungkin mereka gengsi atau iya seperti itu. Itu kan masih dalam transformasi ya, antara bergeser gitu dari pola dulu ya, dari cara berpikir orang yang dulu dengan yang sekarang. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah mulai tuh banyak, tapi masih bawah tanah gitu. Ya mereka nggak bilang-bilang ke ini aja gitu ya, berobat aja ke psikiater atau psikolog. Tapi kalau misalkan lama-lama menurut aku itu kan menjadi hal yang normal, hanya butuh transformasi gitu ya. Karena kan kita masih ada pengaruh dari generasi sebelumnya gitu yang nganggap ngapain ke psikolog, anak saya emang nggak kenapa-napa gitu, nanti dikiranya gila atau gimana. Karena kan tetap masuk psikolog itu yang dicari gangguan mentalnya apa, udah disebut gangguan mental itu kan, gangguan mental itu kan dulu digunakan untuk memperhalus bahasa ODGJ kalau sekarang kan, orang gangguan mental kan gitu. Jadi bahkan gangguan mental yang cuma stres dan depresi pun mereka jadinya nggak mau gitu kena itu, padahal nggak boleh. Iya, gitu. Sekarang juga banyak kok kayak selebgram, influencer yang udah mengakui gitu, mereka juga suka sharing gitu di Instagram gitu, mereka sharing kalau mereka tuh kena anxiety, depresi, terus mereka suka kasih tahu ke followersnya mereka kalau ini nih tips-tipsnya. Jadi sekarang sih udah mulai longgar, kayak open gitu mereka. Dan aku nge-follow salah satu selebgram juga, dia juga sharing di YouTube kalau dia tuh punya anxiety and GERD gitu ya. GERD ya benar. Terus jadi udah nggak malu untuk bilang gitu. Justru mereka sharing gitu sih. Ya memang itu juga kan jadi sekarang ini karena masa transformasi yang aku bilang ya. Sebenarnya para public figure ini bagus gitu ya, pengen mengedukasi bahwa hal-hal seperti itu nggak masalah kok gitu. Kalau kalian memang punya perasaan seperti itu dan nggak tahu mau cerita ke siapa, ya udah mending kalian berobat kan gitu kan ya. Ternyata berobat itu nggak masalah. Nanti kamu kalau udah sembuh enak kok, begini kok gitu. Mereka memberikan edukasi yang baik sebenarnya. Ya cuman kembali lagi, nanti itu jadi kesannya mereka itu saking ingin kayak idolanya, mereka tuh harus punya gitu. Mental health jadi aku apa ya? Jadi kesannya itu tuh zodiak tau gak sih? Kalau panutanku gitu ya, dia anxiety gitu. Aku apa ya gitu. Jadi mereka kesannya begitu gitu. Terus jadinya mereka self diagnose. Itu yang jadinya buat aku sih nggak bijak ya. Kalau misalkan kalian gitu ya sobat PR tahu bahwa sekarang ini yang namanya mental health issue itu lagi naik, lagi mulai dijadikan banyak bahan edukasi oleh public figure, itu bukan mengharuskan kalian memiliki mental health issue gitu, tapi itu tuh sebuah edukasi bahwa kalau nanti merasakan seperti itu, jangan ragu-ragu untuk mencari profesional jika dibutuhkan. Dan tidak semua orang yang pergi ke psikolog atau psikiater itu pasti dapat diagnosa, belum tentu, karena ada yang dia tuh terlalu banyak sensitif aja, jadi kayak kesannya dia punya banyak gejala, atau kadang yang parahnya gitu ya, menurut aku parah sih ya, dia memunculkan sendiri gejalanya, dibuat-buat gitu. Bisa ya? Ada, aku pernah punya klien kayak gitu, dia normal, tapi dia tuh harus punya ini. Dan aku tahu kan, kita juga ngerti lah kalau kita diarahkan untuk agar dia itu punya gitu ya, dia tuh dianggap itu gitu. Dianggap aku tuh punya mental health ini deh kayaknya kak, dia ngomong kayak gitu. Loh aku tuh nggak bisa ngediagnosa kan, aku bukan psikiater dan psikolog kata aku. Cuman kalau denger dari gejalanya, kamu harusnya sih ke psikolog dulu kata aku, untuk dapat dulu diagnosnya apa. Dan dia tuh terus mengulang apa yang dia rasakan, dan itu tuh betul-betul persis gitu. Dan orang yang betul-betul kena mental health issue gitu ya, mereka bahkan nggak tahu mereka tuh kenapa. Biasanya kan gitu, kalau mereka natural gitu ya. Kamu kalau waktu dulu kamu konsultasi juga pasti gitu kan? Kamu pasti ngejelasinnya juga hal-hal yang aku juga sebenarnya nggak ngerti. Aku juga kayak clueless gitu loh kak. Ke dokter tuh bilang, dok aku tuh ngerasain seperti ini. Aku jabarin aja apa yang aku rasain, kayak malam-malam aku selalu sedih, terus nggak bisa tidur, terus selalu punya pikiran untuk
pengen mukul gitu, pengen mukul diri sendiri. Nah terus aku jelasin aja kayak gitu, terus akhirnya dokter yang menyimpulkan gitu, kamu begini. Nah kalau misalkan ya Sobat PR, dokter tuh melihat wah ini gejalanya lebih dari itu gitu ya, maksudnya sudah masuk ke kategori sedang apalagi mau naik ke berat gitu ya, pasti ada tes tambahan Pi. Jadi mungkin bisa macam-macam medianya ya, bisa dia dengan soal, ya kan, dengan soal-soal, pokoknya tugas-tugas segala gitu. macam, karena itu harus diobservasi lebih dalam gitu. Itu kan kalau hanya dari sekedar penjelasan pasien gitu ya, itu belum tentu bisa menjabarkan dia tuh ke arah mana. Makanya memang yang namanya ke psikolog atau psikiater itu adalah sebuah terapi, bukan kamu sekali datang terus ada sesi-sesinya. Ada sesi-sesinya. Cuma kan biasanya pas udah datang, udah tahu diagnosanya apa, biasanya nggak dilanjutin gitu, Pi, gitu. Karena ada beberapa public figure juga yang mereka bilang saya 6 bulan intens, seminggu sekali gitu. Karena mereka tuh harus buang sampah, Pi. Ya kalau stres kerja loh jadi public figure begitu ya. Tapi sejujurnya ya Kak, capek sih Kak kalau misalnya terus-terusan gitu. Dan waktu itu kalau case-nya aku dikasih obat, terus aku terus-terusan minum obat. Nah aku tuh kayak mikir kayak kalau misalnya aku terus-terusan minum obat, kasihan badan gitu. Jadinya apa ya yang aku harus ganti gitu, di switch gitu, dibanding aku minum obat. Akhirnya aku mencari kegiatan, aktivitas yang menurut aku kayaknya aku seneng gitu. Dari situ aku tuh tidak kesana lagi. Memang si Pipi juga di klien aku gitu ya, mereka kan aku cerita ya, banyak kan pindahan dari psikolog atau psikiater. Karena mungkin mereka tidak cocok dengan metodenya, atau mereka merasa ada metode lain yang lebih cocok sama mereka, terus juga nggak terlalu mengganggu ke hal-hal yang inti buat mereka. Akan ada yang anti banget sama obat, Pi. Iya sih. Anti banget sama obat, terus juga mereka ngerasa misalkan gitu ya, aku punya klien, dia juga dokter. Dia tuh dokter juga, Pi. Terus dia ke psikolog gitu. Akhirnya dirujuk ke psikiater. Dia ke psikiater, dia dikasih obat. Dia kan ngerti dong obat itu apa. Ya dia mencoba untuk menghindari nih gimana caranya biar saya nggak minum obat. Makanya ada juga kan konsultan-konsultan freelance yang memang mereka bukan psikolog, mereka bukan psikiater gitu, tapi mereka sangat mempelajari tentang mental health dengan metode-metode spiritual. Ada yang pakai metode meditasi, ada yang pakai metode reiki, macam-macam. Ya itu tuh semuanya akan diarahkan ke arah-arah spiritual. Nah metode untuk menenangkan dirinya bisa dengan meditasi, bisa dengan yoga, bisa dengan ada yang pilates, macam-macam. Yang penting dan pada intinya itu adalah kegiatan-kegiatan yang menurunkan tensi kesetresan, melatih fokus, kayak gitu. Ini ya mindful gitu ya. Karena buat aku pribadi yang sudah bergerak di bidang ini gitu ya, dari basic spiritual mental health, ngerasa bahwa kalau misalkan kita dikasih pengobatan dengan metode yang menggantungkan kepada obat gitu ya, itu kan kalau kita mau lepas agak susah ya. Jadi kayak ketergantungan gitu agak ketergantungan gitu, karena memang nggak sedikit juga klien aku juga yang bilang aku tuh disuruh minum seumur hidup. Ada yang sampai kayak gitu, misalkan skizofrenianya udah parah ya, mereka sampai seumur hidup disuruh minum. Jadi akhirnya kan mereka gimana ya caranya gitu biar nggak bergantung gitu. Bener-bener. Jadi memang hal-hal yang mengenai metode pengobatan ya itu bentuknya personal juga ya, personal juga. Jangankan pengobatan medis fisik ya, medis fisik gitu yang udah jelas-jelas dia misalkan kanker, diagnosanya dia jantung gitu ya atau apapun. Kadang ada juga loh pilihan orang tuh tetap nggak mau dioperasi, tetap nggak mau dengan kemoterapi, mereka tetap milih udah mendingan saya pakai yang tradisional deh. Mereka cari gitu alternatif, mungkin mereka bisa dibekam, bisa di apa gitu. Karena sebenarnya pengobatan itu pada intinya adalah tarikan sugesti juga dari manusia secara psikis ya. Kalau aku melihat gitu, kalau dia tarikan energinya, trustnya dia itu kesimpan di alternatif, bisa sembuh kok. Berarti gitu keyakinan dia. Betul. Nah kalau di spiritual itu misalkan pengobatannya ke aku, terapi gitu ya, terapi mental health sama aku gitu, itu tuh dengan cara aku tuh ngebuat obat yang ada di dalam diri kalian keluar.
Karena bukan aku pengobatnya, aku tuh bukan dokter yang nyembuhinnya, bukan, aku tuh ngeluarin obat yang ada di dalam diri kalian gitu. Karena kita sendiri tuh punya itu, dan di dunia medis pun sudah dibilang bahwa manusia tuh punya dosis tepat untuk obatnya dia sendiri sebenarnya. Makanya kan ada istilah keajaiban medis segala macam yang udah didiagnosa sudah tidak akan sembuh, dia bisa sembuh karena dia punya kekuatan pikiran yang baik, dia bisa balance dengan perasaan, dia juga tetap support fisiknya dia dengan pengobatan medis. Itu udah balance, didukung jadinya. Iya, kayak gitu. Iya benar. Iya sih Kak, ngomongin metode itu penyembuhan kayak gitu. Hilang-hiling. Aku waktu itu selain ke psikiater gitu yang aku udah berhenti minum obat, aku puntur Kak. Tusuk jarum. Akupuntur, iya ada ya. Ada. Karena salah satu yang bisa saraf-sarafnya biar relax gitu, melancarkan darah jadinya biar relax. Oh iya bisa. Aku puntur ikutan, terus juga banyak aplikasi di handphone yang kayak ini meditasi sama kayak Kak Tiwi bilang, terus yoga. Tapi kalau aku sih karena orangnya yang tidak bisa yang calm gitu ya, orang yang aktif gitu, lebih suka ya kegiatan aktivitas yang kayak gampang ke distract sama orangnya gitu. Iya, sama aku juga sebenarnya sama meditasi itu nggak terlalu bisa ya, meditasi yang proper ya maksud aku ya, meditasi yang memang betul-betul ada di kelas, lu dengan posisi yang baik, lu kayak nggak bisa fokus gitu. Makanya akhirnya aku ke klien aku selalu menyarankan kalau dia tipikalnya seperti aku, karena aku ngerti ya meditasi itu tidak bisa dipaksakan untuk semua orang. Banyak orang yang ikut-ikutan meditasi ya Sobat PR, misalkan di salah satu Sobat PR nih ada yang seneng gitu ya ngelihat meditasi, tapi sebenarnya waktu kalian ngelakuin itu kalian nggak bisa fokus sebenarnya. Ya, itu tuh kan banyak ya akhirnya pura-pura aja. Malah jadi pikiran tetap kemana. Coba lakuin yang namanya casual meditation. Itu biasanya aku yang saranin ke aku saranin ke klien aku. Untuk orang-orang yang memang dia itu bukan tipikal yang bisa fokus seperti itu gitu ya. Bukan orang yang tenang, hiperaktif gitu ya. Itu kayak gimana casual meditation? Jadi casual meditation itu kamu memfokuskan pada satu kegiatan yang sampai kamu lupa dengan kegiatan lainnya. Dengerin musik, itu paling simpel. Iya. Aku nyanyi sih, sekencang mungkin. Nah nyanyi bisa, dengerin musik bisa, atau ngelakuin hobi yang sampai kamu tuh udah lupa sama kegiatan lainnya. Itu tuh fokus sebenarnya, karena meditasi itu intinya adalah melatih fokus. Apakah menghilangkan pikiran? Enggak, manusia nggak bisa ngilangin pikiran. Tapi dia harus belajar memfokuskan, jangan mikirin hal lain, kamu fokus mikirin satu hal. Itu kalau meditasi proper, makanya suka disuruh kalau untuk yang awal, biasanya disuruh menggambarkan sesuatu di pikirannya dia. Mau tempat yang kamu suka, mau tentang bersama orang yang kamu suka gitu, yang kamu nyaman, itu pasti disuruh ngebuat gambaran itu. Itu kan melatih fokus. Yang tadinya kamu mikir segala macam gitu, terus kamu fokuskan ke situ. Nah, kita bukan tipikal orang kayak gitu tuh misalkan ya. Kita nggak bisa yang merem terus ngebayangin apa-apa. Begitu merem, lalu lintas jalanan begitu padat gitu ya. Akhirnya kita nggak nemu gitu gimana sih nyamannya untuk meditasi gitu. Cuma kalau misalkan kita ada pilihan lain, yaitu casual meditation, berarti kita memang bukan yang tipikal meditasi proper. Kayaknya itu deh yang harus aku coba juga. Jadi suka nggak sih kadang kamu ngedengerin musik gitu ya, sampai kamu ngelamun gitu, terus tiba-tiba menyadari, aku udah berapa sekian menit tuh kayak udah lupa aku tuh ada di mana gitu. Itu tuh sebenarnya kamu udah masuk ke fase fokus meditasi. Udah fokus di situ. Udah fokus di situ gitu. Dan banyak sebenarnya yang kayak gitu. Kadang suka nanya, Kak, aku tuh suka pengen ngikutin meditasi. Misalnya Kananda kan punya dia cara meditasi sendiri. Banyak yang ngikutin. Tapi beberapa pun banyak yang aku nggak bisa fokus gitu. Nah akhirnya suka aku arahkan ke arah casual meditation. Jadi casual aja meditasinya. Macem-macem bisa dilakuin. Tergantung hobi kita. Siap. Nah, itu seru ya. Ini. Kamu kan seneng nyanyi tuh. Iya. Pasti kalau lagi nyanyi kan suka lupa ya. Iya. Kalau banyak orang keganggu sih gitu. Tapi iya tahu Kak, salah satu kayak misalnya kalau aku capek gitu ya, di hari itu aku capek, pulang-pulang tuh aku depan kaca nyanyi, joget gitu-gitu. Jadi melepas ini aja, melepas kamu ngerilis.
Itu sebenarnya bagus sih, Pi. Jadinya kamu kalau pulang kerja itu harus ngelakuin hal seperti itu. Tapi kalau dilihat sama Kayak orang kayak gila kan? ya. Nggak apa-apa. Jangan ketawa Anda. Nggak apa-apa. Justru emang seperti itu. Dan itu aku pun lakukan. Jadi kalau misalkan pulang, itu kadang suka teriak sendiri. Iya. Gitu. Terus kadang gitu. si Siri suka jadi mic Oh, ya, tiba-tiba. apapun lah ya. Mau sampo, mau apa gitu. Iya. Sama kelakuannya sama dia tuh. Suka nyanyi, mana aja gitu nyanyi gitu. Bagus sebenarnya. Iya. Dan tips penting juga ya, Pi dan Sobat PR, kalau misalkan kalian nggak mau kena mental breakdown, nggak mau sampai ke arah Gimana situ. mencegahnya, Kak? Mencegah mental breakdown, yang pertama, turunkan jiwa untuk bersaing. Oh. Bukan untuk dihilangkan. Berarti kalau terlalu ambisius, terlalu kompetitif juga Yes. tidak bagus Nah, ya? terlalu kompetitif dan terlalu ambisius itu tolong diturunkan. Karena itu biasanya yang jadi faktor awal kenapa kamu kena mental breakdown. Dan itu bisa dari berbagai macam ya. Kita nggak bahas tentang kerja doang, tapi dari kehidupan. Iya, dari Kita terlalu pertemanan, merasa percintaan. semua yang di sekitar kita tuh saingannya kita Iya, gitu. iya. Pokoknya saya harus lebih dari dia. Pokoknya saya harus lebih dari dia. Kalau enggak, pokoknya saya harus dikenal baik sama orang. Pokoknya saya nggak mau diomongin tetangga. Pokoknya saya nggak mau diomongin si ini. Nggak bisa, Iya, iya. bisa. Jalan hidup Iya. aja. Lu mau diomongin apa aja, bukan dia yang ngasih makan. Iya. Gitu kan, bukan dia juga yang bakal melukin kamu waktu nangis gitu. Mereka komentatornya kita. Jadi itu yang harus dijaga pola pikirnya kita terhadap lingkungan. Gitu. Kita tetap dong harus punya attitude Iya. gitu. Kita tetap jaga attitude kita. Tapi kalau selama kita jaga attitude kita dan tetap dikomentarin, itu bukan masalahnya kita. Harus bisa bedain. Karena kultur di Indonesia kenapa bisa lebih santai? Makin kesini yang namanya kultur diomongin sama orang itu ngebuat orang jadi tebal telinganya, ya kan? Iya. Kalau di luar negeri mungkin udah nggak kayak gitu, Pi. Masih sensitif digituin sama orang. Akhirnya kan tekanan itu jadi rantai makanan, kata aku juga. Orang tuanya nggak mau nama baik keluarga itu rusak, gitu ya. Kalau nggak dipecat dari keluarga Taoming kan gitu ya. Akhirnya anaknya ditekan. Kamu nggak boleh ngerusak nama keluarga gitu. Bahkan kalau di luar negeri lebih parah deh, Kak, kayak Iya. rasisme gitu-gitu Rasis, kan. iya. Jadi segala macam kultur itu sangat penting. Jadi tipsnya adalah itu, salah satunya jangan terlalu ambisius ya. Kompetitif. Jangan terlalu kompetitif. Jadi santai aja karena kita tuh tidak pernah bisa jadi orang lain. Ingat itu. Iya. Kita hanya bisa jadi versi terbaik diri kita, versi Iya. kita. Ya. Kamu nggak bisa nyontoh orang lain, dan nyontoh orang lain bisa, tapi disesuaikan dengan diri kita. Jangan jadi orang lain, nggak akan bisa. Terus juga kita harus bisa merilis diri kita. Rilis itu artinya gini loh. Kita habis punya Take it kegiatan. slow gitu. Iya. Slowly but sure. Kayak yang tadi Silvi lakuin. Itu tuh sebenarnya kamu lagi ngesirkulasi diri kamu, Pi. Capek kerja, pulang, acting kayak anak kecil nggak apa-apa. Itu bukan kayak orang gila, kayak anak kecil. Kalau udah kayak orang gila, lakukan itu di luar gitu ya. Ini mah di kamar. Kamu di rumah tetangga tiba-tiba, ha gitu. Bentar Bu, ha gitu kan. Itu mah dihujat sih Nah, saya. itu mental breakdown namanya. Mental breakdance kalau gitu. Nah, itu namanya baru udah beda kalau kita bertingkah kayak kamu gitu, depan kaca tiba-tiba joget gitu ya. Itu kamu sedang mengeluarkan sisi kekanak-kanakan kamu. Oh, jadi normal ya, Kak? Kalau Karena itu. apa? Kita udah sedewasa ini jarang lo ngeluarin sisi kekanak-kanakan kita. Oh, iya sih. Sampai kita Benar, lupa benar. yang namanya Tiger Sprong tuh gimana? Ya aku mah paling sering sampai sekarang Tiger Sprong gitu tiba-tiba. Sumpah, itu apa gitu. ya? Tahu nggak bukan scroll, koprol. koprol. Koprol ke depan, sikap kayang itu masih sering aku lakuin. Dan itu tuh enak banget. Iya, enak banget rasanya, Pi, karena ih gila ya gue udah tua tapi kayak gini gitu. Dan jadinya tuh ngetawain diri sendiri. Terus abis tidur siang misalkan ya, tidur siang gitu. Kalau enggak deng, abis nge-counseling orang. Ini kan suara udah capek ya, Iya. bacot terus gitu kan. Tutup gitu teleponin. Ntar turun gitu. Tiba-tiba tes vokalnya dibawa di samping telinga anak aku gitu. Gitu tiba-tiba. Jadi makanya kalau anak-anak aku tuh mungkin ngelihat aku tuh bocah prik gitu. Bukan aku yang ngomongin dia ya, mereka yang ngomong ke aku bocah prik gitu. Cuman itu yang ngebuat aku tuh ngerasa happy karena kekanak-kanakan aku nggak hilang. Berarti itu yang namanya rilis ya? Rilis. Jadi kita tuh saat abis melakukan kegiatan atau aktivitas yang stres baik secara fisik, mungkin kan ada yang fisik doang stresnya, ada yang secara dua-duanya stres. Lakukan hal-hal kayak gitu. Karena itu tuh
kamu ketawa sendiri kan untuk diri kamu, ya kan? Ih aku gila gitu Tapi kan. nggak tahu kenapa ya pas ngelakuin itu tuh berasa plong aja. Plong, karena memang kita kayak break the rules, dan manusia tuh bakal ngerasa happy kalau udah bisa menghancurkan atau melanggar aturan, ya kan? Ya, cuman aturannya yang masih ya kayak gitulah ya. Kan itu udah kayak aneh kan. Kamu tiba-tiba ngaca nyanyi gitu aneh kan ya. sih. Tapi aku curiga pakai baju. Pakai dong. Ya, aku tuh belaga cobain nggak pakai baju. Itu tuh lebih lucu. Aku tuh belaga jadi artis gitu loh Kak. Aku nyanyi gitu. Skizo ya kamu. Halusinasi tinggi. Iya siapa tahu beneran. Ya memang itu juga kan afirmasi gitu. Jadi salah satunya itu yang kedua. Jadi kita juga harus rilis dengan melakukan hal-hal yang memang memicu kekanak-kanakan kita tetap keluar, kepolosan kita, kegilaan kita gitu tetap keluar. Itu ngebuat kita happy. Itu simple things tapi buat kita happy gitu ya. Terus kalau misalkan ada hal-hal yang memang ini udah terlalu sulit gitu, kamu lagi ada dalam situasi yang agak susah kamu keluar. Ingat lagi ke pola. Titik terendah, naik lagi, terus itu tuh pasti ada. Muncul titik terang. Jadinya take a break gitu. Take a break dulu gitu ya. Jadi harus istirahat dulu. Istirahat itu bukan berhenti gitu. Kamu harus betul-betul cari waktu untuk diri kamu. Tolong jangan dipikirin dulu. Bentar deh gitu. Emang itu bukan hal yang mudah karena yang namanya lagi ada masalah pikiran mah dibawa aja kemana aja gitu ya. Cuma pasti bisa deh sejam 2 jam itu lakukan kayak casual meditation kalau misalkan nggak bisa, atau melakukan kegiatan atau aktivitas yang bentuknya hobi. Kalau kenapa harus hobi? Karena kalau hobi itu pengalihannya, pengalihannya lebih tinggi. Bahkan hobi itu bisa mengalihkan hal-hal yang mungkin lebih kelihatan penting gitu. Kayak misalkan punya pacar gitu, hobinya naik motor, pacar bisa ditinggal. Motornya dioprek gitu, ceweknya ditinggal atau sebaliknya gitu. Itu pokoknya adalah hal-hal yang bisa ngebuat kita punya ruang lagi. Kita harus selalu menyediakan space di dalam diri kita. Dan yang paling penting adalah jangan sampai kita menjadi trigger untuk ngebuat orang itu semakin jatuh mentalnya. Jadi kita tuh jangan terlalu, misalkan udah tahu nih ada teman kita rada-rada kayaknya nih lagi ada gangguan mental gitu ya nih orang gitu ya, atau dia punya agak keanehan atau gimana, kita jangan pernah menganggap itu bercandaan. Jadi anggap itu serius. Jadi dia tuh dirangkul, jangan dibercandain kalau dia tuh kelihatan punya hal yang kelihatannya mental illness nih orang gitu ya. Karena itu juga akan mempengaruhi kita juga. Mempengaruhi kita juga gitu. Bahwa kita tuh kadang suka membuli orang itu karena akibat kita tuh lagi ingin ngerilis sesuatu dengan cara yang salah. Kita punya sakit hati, kita punya dendam bully dulu gitu ya. Terus kita lampiasin ke orang. Nah, itu salah satu juga yang bisa menjadi trigger kita sendiri yang malah kena mental breakdown gitu. Makanya itu yang harus betul-betul diperhatikan gitu sama kita juga gitu ya. Justru pas ngelihat lingkungan kayak gitu kita rangkul. Walaupun kita sendiri nggak pernah ngerasain mental breakdown tuh kayak gimana gitu. Kalau ada orang kayak gitu kita lebih baik tanya, kamu are you okay gitu. Karena kan kita bisa bedain ya mana orang yang lagi ngedrama sama orang yang mau bener-bener nih orang ini kayaknya lagi kena mental illness gitu, ini kayak ada masalah berat banget. Ajak gitu. Ngobrol baik-baik ya. Gitu. Karena kadang ya pancingan kita yang nggak seberapa kayak gitu, itu tuh ngebantu banget loh ke orang itu. Ih bener sih Kak. Iya kan? Kadang kalau kita gitu lagi melongo gitu ya, nggak tahu harus gimana tuh ada yang nanya, kamu kenapa? Kadang udah pengen nangis kan? Bener-bener terlalu banyak harus dikatakan gitu kan. Aku cuma butuh pelukan aja. Pengen peluk aja gitu atau gimana, itu aja udah bisa ngebantu. Kita harus belajar spread the love gitu ya. Spread the love. Bener-bener sekecil apapun yang bisa kita lakukan gitu. Dari ngebuat orang ketawa, ngebuat orang senyum, itu tuh kebiasaan kecil yang kalau setiap hari kamu lakukan, itu tuh akan menjadi polanya kamu, dan kamu tuh akan menjadi orang yang menyebarkan energi positif. Gitu. Dimana kamu bisa nge-flip moodnya orang yang tadinya nggak mood gitu ya, tiba-tiba ngelihat kamu makin nggak mood, makin hancur. Si Silvi makin hancur. Ya udah saya keluar aja deh. Misalkan kayak gitu. Jadi kita tuh dari hal kecil. Kalau misalkan kalau dulu aku ke kantor
ngucapin good morning dari security, OB semuanya sampai ke atas. Itu hal kecil, hal kecil tapi itu tuh bisa ngebuat orang tuh merasa diakui, merasa dihargain, dan itu pun nanti kita nggak akan tahu itu efeknya bisa kayak gimana buat kita. Tapi nanti tuh kita nggak pernah tahu juga gitu hal sekecil apa yang bisa ngebuat orang tuh gila dia pahlawan tanpa tanda jasa buat saya gitu. Itu yang mungkin jadi diingat sama orang gitu kan. Dan kita jadinya membiasakan melakukan hal-hal positif gitu ya, sekecil apapun itu bisa bisa sangat menurunkan arah kita kena mental breakdown. Karena kita tuh gini, manusia tuh ya, kamu coba nih senyum sama orang gitu ya. Kalau nggak gini, kita kan sering stres di jalan, macet kan, terutama kalau susah nggak sih, ada yang mau motong gitu jalannya. Coba kali-kali kamu berdamai dengan itu, kamu ngerem, silahkan, kamu ambil senyum, walaupun nggak tahu dia ngeliat atau enggak. Tapi di situ rasanya enak loh, rasanya enak. Itu gitu. belum pernah aku coba sih. Iya, kalau enggak, aku kadang suka ngasih jalan ke orang, terus orang itu ngelewat, terus dia senyum sambil gini, terus aku tuh ngerasa seneng banget gitu. Iya. Mungkin next time aku buka jendela. Silakan. Silakan turun dulu, silakan gitu. Itu drama namanya. Emosi sama dia kadang-kadang. Nanti mungkin aku bisa lakukan itu di next ini ya. Kalau misalnya lagi macet, apalagi di daerah Antapani ya. Terbaik ya. Saya kita coba kan sejalur ya. Kasih jalur. Aku pernah loh dulu ya, ini saking mungkin ya itu bocah prik. Aku pernah lagi kesel banget waktu dia tuh lagi di kantor, aku lagi kesel banget gitu. Terus aduh ini gimana caranya gitu biar aku tuh bisa moodnya balik lagi gitu. Terus aku kan keluar tuh beli cuanki ya, beli bakso gitu di luar. Terus aku ini apa namanya, aduh aku gangguin gaya nih tukang cuanki karena kan aku lagi pengen ngerilis ya. Aku sampai ngomong, Mang ini, makasih ya Mang. Terus Mangnya cuman ketawa doang. Aku sampai muncul di depan mukanya, makasih ya Mang. Aduh si Mang, astagfirullah Neng. Tapi aku langsung ngakak Bi, terus langsung lupa sama masalah aku makan cuanki. Jadi harus bener kadang se-ekstrim bocah prik itu. ya. Bocah prik emang. Makanya dari situ aku tahu memang kalau kita mau balance gitu ya, kita harus sering ngeluarin sisi kekanak-kanakan kita. Kita tuh nggak harus selalu kelihatan dewasa. Aku makanya cara ngedidik anak aku tuh gitu. Akunya lebih kekanakan-kanakan dari dia. Tapi juga jadi seru tau Kak. Seru. Kalau misalnya serius-serius banget. Bunda jangan lari-lari, Bunda jangan gitu. Jadi mereka ngerti jadi orang dewasa tuh gimana. Dan kita jadi anak kecil gitu. Kan udah cukup ya kita tuh jadi orang dewasa, liar. Liar saya gitu. Lihat Kak Adit. Tuh kan dia udah liar. Kenapa Dit? Udah waktunya tagihan. Begitu Sobat PR. Jadi untuk kita semua juga harus saling menjaga ya lingkungan seperti apa. Dari hal-hal kecil kita lakukan langkah-langkah positif dari awal kita memulai hari sampai kita mengakhirinya. Terutama pas kita pulang-pulang kantor, pulang-pulang kerja, udah mana badan capek, situasi jalanan tidak mendukung gitu kan ya, bensin mahal, kan nggak nyambung gitu. Bensin mahal, jomblo lagi gitu kan. Jadinya banyak hal yang dibawa pulang tuh beban. Tapi coba pas saat pulang itu kita kendalikan. Kita coba lakukan hal kecil yang positif yang kayak tadi aku bilang. Mungkin kalian lagi di motor terus coba deh senyum terus kasih jalan ke orang. Saat dia membalas itu tuh nggak dibalas aja kita udah ya udah gitu ya. Begitu dia ngebalas tuh kayaknya seneng gitu ya. Ada energi positif yang kita serap gitu yang bisa ya agak hilang lah gitu ya capek-capeknya, stres-stresnya. Jadi kayak begitu. Kita menjaga mental kita dengan kitanya sendiri harus stay positif. Seperti itu, Silpi. Siap. Siap ya? Siap. Oke, cukup? Cukup. Oke, kita tutup podcast kali ini. Mudah-mudahan di tema mental breakdown ini bisa memberikan informasi juga buat kalian bagaimana menjaga kesehatan mental kita dan apa bahaya resiko dari mental breakdown. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Jangan lupa Sobat PR untuk selalu pantengin sosial media Pikiran Rakyat, subscribe YouTube Pikiran Rakyat di sini. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi terkait mental health, love life, boleh langsung konsultasi langsung aja ke Katiwi di nomor ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.